kita akan membahas materi kelas 11 yaitu elastisitas. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu channel Tia Sananda dan aktifkan tombol lonceng agar kita lebih bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, pernahkah kalian mendengar kata elastisitas? Tentu pernah ya. Nah, siapa yang tahu apa itu elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula sesaat setelah gaya luar yang diberikan kepadanya dihilangkan. Contohnya, penggaris. Saat penggaris kita berikan gaya, kemudian gaya luar yang kita berikan kita hilangkan, maka penggaris akan kembali ke bentuk semula. Penggaris adalah salah satu contoh dari benda elastis. Kemudian contoh yang lain, karet. Saat karet ini kita tarik, kita berikan gaya luar, kemudian gaya luar yang kita berikan ini kita hilangkan, maka karet akan kembali ke bentuk semula. Kemudian contoh yang lain itu adalah ranting. Ranting saat kita berikan gaya luar, kita tarik, kemudian gaya luar yang kita berikan ini kita hilangkan, maka ranting akan kembali ke bentuk semula. Contoh lain adalah pir atau pegas yang ada di pulpen kalian. Jadi pir atau pegas ini adalah salah satu contoh benda elastis. Jadi benda yang bisa kembali ke bentuk semula sesaat setelah gaya luar yang diberikan kepadanya dihilangkan. Benda yang memiliki sifat elastisitas sering disebut dengan istilah benda elastis. Nah, apa yang terjadi seandainya gaya yang kita berikan melampaui batas elastisitas benda? Contohnya adalah ranting kayu ini. Saat ranting kayu ini kita tarik dengan gaya yang melebihi batas elastisitas, maka saat kita lepaskan, yang terjadi adalah pertama, kayu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula ini sering dikenal dengan istilah benda plastis. Kemudian kalau kita tarik lagi melebihi lagi batas plastis benda, apa yang terjadi? Maka dia akan patah. Jadi hubungan tersebut bisa kita gambarkan sebagai berikut. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Dari O ke titik A itu adalah batas linearitas. Kalau kita berikan gaya yang melebihi batas linearitas sampai di titik B, dia masih berada pada daerah elastis. Kemudian masih bisa benda itu kembali ke bentuk semula. Tetapi dari saat dia melebihi dari batas elastisitas, dari B ke titik C, maka benda akan berada pada daerah plastis. Jadi dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Tetapi saat dia sudah mencapai di titik C, saat sudah melebihi dari daerah batas plastis benda, maka dia akan mencapai titik patah. Oke, dari tadi kita mendengar istilah benda plastis. Apa itu benda plastis? Benda plastis itu adalah kebalikan dari benda elastis. Benda plastis itu adalah benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula sesaat setelah gaya luar yang kita berikan kita hilangkan. Contoh benda plastis adalah plastisin, tanah liat, dan lain-lain. Jadi kalau plastisin kalian tekan dengan gaya F, maka saat gaya yang kalian berikan itu kalian hilangkan, maka plastisin tidak akan kembali ke bentuk semula. Oke, besaran yang akan kita pelajari pertama pada materi elastisitas adalah tegangan. Yang pertama tegangan. Tegangan itu nama lainnya adalah stres. Stres dilambangkan dengan tau. Apa yang disebut dengan tegangan? Tegangan adalah perbandingan antara gaya dengan luas permukaan. Jadi, kalau pengertian itu kita rumuskan secara fisika, maka bisa kita tuliskan. Tau, tegangan adalah perbandingan antara gaya itu adalah F, dengan luas permukaan. Luas permukaan itu adalah A besar. Sehingga dirumuskan tau sama dengan F per A. Dengan F ini adalah gaya, satuan gaya adalah Newton, kemudian A tadi adalah luas permukaan, satuan luas permukaan adalah meter persegi, sehingga tau atau tegangan itu satuannya menjadi Newton per meter persegi. Besaran yang kedua adalah regangan. Regangan bahasa lainnya adalah strain. Strain itu dilambangkan dengan E atau ada juga yang menyebut dengan istilah epsilon. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Misalkan suatu benda, panjang mula-mulanya kita sebut dengan istilah L0, kemudian benda ini meregang, sehingga panjang akhirnya itu menjadi LT. Pertambahan panjangnya ini kita sebut dengan istilah delta L.
Sehingga dari sini bisa kita tuliskan rumus. Regangan E adalah perbandingan antara pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu adalah delta L dengan berarti per panjang mula-mula L0. Sehingga dirumuskan E sama dengan delta L per L0. Dengan delta L itu adalah pertambahan panjang. Satuan pertambahan panjang itu adalah meter. L0 ini adalah panjang mula-mula. Satuan panjang mula-mula itu juga adalah meter. E ini adalah regangan. Sehingga regangan menjadi tidak bersatuan. Kenapa? Karena meter dibagi meter maka 1. Jadi regangan tidak memiliki satuan. Besaran yang ketiga adalah modulus elastisitas atau sering dikenal dengan istilah modulus Young. Apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Modulus elastisitas dilambangkan dengan E besar. Jadi kita tulis dengan E besar. Perbandingan antara tegangan, tadi tegangan lambangnya adalah tau, dengan regangan, tegangan lambangnya adalah E. Sehingga dituliskan modulus elastisitas adalah tau per E. Dengan tau ini adalah tegangan. Satuan tegangan tadi adalah Newton per meter persegi. Kemudian E ini adalah regangan. Regangan itu adalah tanpa satuan atau 1. Sehingga E besar atau modulus Young. Sehingga satuannya menjadi Newton per meter persegi dibagi 1 akan menjadi Newton per meter persegi juga. Jadi satuan modulus Young sama dengan satuan tegangan. Oke, sehingga rumus modulus elastisitas ini kalau kita uraikan akan menjadi tau tadi rumusnya adalah F per A dibagi E tadi rumusnya adalah delta L per L0 sehingga akan menjadi sisi dikali sisi berarti F dikali L0 per tengah kali tengah A dikali delta L. Sehingga rumus modulus elastisitas bisa kita sebutkan bahwa E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Contoh soal yang pertama, sebuah beban 20 Newton diberikan pada kawat yang panjangnya 3 meter dan luas penampannya 8 kali 10 pangkat min 7 meter persegi untuk menghasilkan pertambahan panjang 0,1 mm. Tentukan tegangan, regangan, dan modulus Young. Oke, soal ini kita tulis secara fisikanya. Diketahui sebuah beban 20 Newton berarti diketahui F sama dengan 20 Newton diberikan pada kawat yang panjangnya 3 meter, berarti itu adalah panjang mula-mula 3 meter. Dan luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 7 itu adalah A. 8 kali 10 pangkat min 7 meter persegi. Menghasilkan pertambahan panjang 0,1 mm, berarti itu adalah delta L 0,1 mm. Milimeter harus kita jadikan menjadi satuan meter. Jadi 0,1 mm itu sama artinya dengan 1 kali 10 pangkat min 1 mm. Dari milimeter maka dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3 agar menjadi meter. Sehingga ini akan menjadi 10 pangkat min 4 meter. Ditanya A tahu, B E, C E besar. Oke, jawab. Tahu sama dengan F per A. Masukkan angka, F-nya 20. A-nya tadi adalah 8 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 20 dibagi 8, 10 pangkat min 7 kita bawa ke atas per. Jadi boleh kamu jadikan 20 per 8 dikali 10 min 7 dibawa ke atas per, dipindah ke atas per akan menjadi plus 7. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Nomor B, E sama dengan delta L per L0. Masukkan angka, delta L-nya adalah 10 pangkat min 4 per L0-nya tadi adalah 3. Kalau kamu bingung melihat angka seperti ini, boleh kamu pisahkan. Jadi 10 pangkat min 4 itu ada 1 di depannya. Ini sebenarnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga kalau kalian mau pisahkan, ini akan menjadi 1/3 kali 10 pangkat min 4. 1/3 itu adalah
0,333 kalau dilanjut 3333 kali 10 pangkat min 4, sehingga E sama dengan 3,33 kali 10 pangkat min 5. Ingat, E nya tanpa satuan. C, yang ditanya adalah modulus elastisitas atau rumusnya. E besar rumusnya adalah tau dibagi E kecil sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 7 dibagi 3,33 kali 10 pangkat min 5. Ini sama artinya dengan 2,5 dibagi 3,33 dikali 10 pangkat 7 dikali 10 pangkat min 5, kita pindah ke atas terus sehingga menjadi plus 5 sama dengan 0,75 dikali 10 pangkat. Kalau ada sistem seperti ini, pangkatnya dijumlahkan. 7 ditambah 5 itu adalah 12. Sehingga E adalah 0,75 kali 10 pangkat 12 atau 7,5 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Contoh soal 2. Seutas kawat tembaga memiliki luas menampang 2 mm persegi dan E sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Kawat tersebut ditegakkan oleh gaya 12 Newton. Jika panjang mula-mula 30 cm, pertambahan panjang kawat tersebut adalah. Oke, diketahui. Seutas kawat tembaga memiliki luas penampang, berarti diketahui A besar sama dengan 2 mm persegi. Ingat, luas penampang satuannya adalah meter persegi, sehingga dari milimeter dibawa ke meter itu naik 3. Karena isi persegi berarti setiap naik bukannya dibagi 10 tetapi dibagi 100 atau dikali 10 pangkat min 2. Sehingga 2 mm persegi dibawa naik 3 kali itu sama artinya dengan dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian E, diketahui modulus elastisitasnya 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Kemudian kawat tersebut diregangkan oleh daya, berarti F sama dengan 12 Newton. Jika panjang mula-mula diketahui adalah L0, 30 cm. Cm juga dijadikan meter, sehingga dibagi 100 menjadi 0,3 meter. Ditanya, pertambahan panjang kawat tersebut adalah delta L-nya itu adalah. Oke, jawab. Dari clue yang diketahui, berarti kita menggunakan rumus modulus elastisitas yang kedua tadi setelah kita uraikan, yaitu E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Karena yang ditanya adalah delta L, kita cari formula rumusnya dulu biar lebih gampang memasukkan angka. Jadi E bisa kita kali silang dengan yang di bawah per ini. Ini kita kali silang sehingga akan menjadi E dikali A dikali delta L sama dengan F dikali L0. Karena kita mau mencari delta L, berarti delta L ini kita biarkan sendiri berada di kiri sama dengan. Yang kita bawa ke kanan, istilahnya kita usir ke kanan, itu adalah E dikali A. Karena ini adalah perkalian, maka kalau dipindahkan ke kanan dia akan menjadi pembagian. Oke, sehingga delta L sama dengan F dikali L0, ini tetap di kanan. Ini dibawa ke kanan akan menjadi per E dikali A. Oke, setelah kita ketemu formula rumusnya, tinggal kita masukkan angka sekarang. 12 dikali 0,3 dibagi E-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat 6 dikali A-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 12 kali 0,3 adalah 3,6 dibagi 4, dicari angka dengan angka ya. 4 dikali 2 itu adalah 8. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 6 itu artinya, oke, tulis ya, 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 6. Kalau ada model begini pangkatnya dijumlahkan seperti tadi. 6 dikurangi 6 itu adalah 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga ini bisa kita tulis 3,6 dibagi 8. Hasilnya E sama dengan 0,45 Newton per meter persegi. Demikianlah pembelajaran kita tentang elastisitas, baru sampai di materi tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Untuk materi hitung Hooke akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sekiranya bermanfaat,
silakan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe channel Tias Ananda. Dadah!